Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi di TBD Pedia, partner setia belajarmu. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Kiranya teman-teman semua senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, dan berkah ya. Amin, amin, amin. Teman-teman, konten belajar bareng TBDpedia hadir untuk menemani teman-teman mahasiswa yang sedang mempersiapkan ujian kompetensi sejak dini. Dan tentu saja membersamai teman-teman teknisi pelayanan darah yang akan tes bidang untuk ujian CPNS ataupun P3K. Seperti slogan TBDpedia, partner setia belajarmu, kami hadir 3 kali dalam seminggu loh, yaitu di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Dan tidak terasa ya, hari ini kita masuk ke episode 40. Tapi sebelum kita mulai sesi belajarnya, tunjukkan dulu dukungan teman-teman untuk channel ini agar kami terus bisa berkembang ya. Dengan cara klik subscribe, nyalakan loncengnya, klik like, dan komen ya teman-teman. Teman-teman, ujian kompetensi terdiri dari 180 soal yang harus dikerjakan dalam waktu 180 menit. Jadi setiap soal hanya dapat jatah perhatian 1 menit saja loh. Sebagaimana strategi jitu dalam berperang, latihan jadi faktor utama kesuksesan kita untuk lulus atau dinyatakan kompeten dalam ujian kompetensi. Oleh karena itu teman-teman, sebelum pembahasan soal dimulai, TBDpedia memberikan waktu bagi teman-teman untuk mengerjakan soal terlebih dahulu, agar teman-teman terbiasa memanajemen waktu ke depannya. Oke deh teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, stop bengong-bengong. Silakan teman-teman mengerjakan soal-soal berikut ini ya.
finish asem ya teman-teman. Gimana mengerjakan ketiga soal ini? Mudah atau tidak? Oke, tak perlu berlama-lama lagi ya. Kita akan mulai membahas untuk setiap soalnya. Kita mulai terlebih dahulu di soal nomor 1. Kita baca terlebih dahulu soalnya ya teman-teman. Seorang TPD yang bekerja di sebuah UTD PMI mendapat tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan uji saring metode CLIA terhadap 159 sampel. Semua sampel ditemukan non-reaktif. Nah, apa tindakan tepat yang harus dilakukan oleh TPD tersebut? Oke, ini adalah hal yang mudah ya, udah mungkin teman-teman juga udah paham gitu ya terkait dengan hal ini. Tapi kembali lagi kita akan merecall kembali terkait dengan standar pelayanan transfusi darah dari Permenkes 91 tahun 2015. Di mana di sini dinyatakan bahwa setiap kantong darah yang disumbangkan harus diuji saring terhadap IMLTD terlebih dahulu, mau metode CLIA, metode NAT, ELISA atau mungkin rapid test di daerah-daerah yang memang butuh screening gitu ya, dan hanya dikeluarkan jika hasilnya apa? Non-reaktif. Betul. Sehingga dari sini jawaban yang paling tepat adalah di jawaban nomor A gitu ya teman-teman. Meloloskan semua sampel yang diperiksa gitu ya, tidak perlu ditunda seperti pernyataan pilihan jawaban B. Kemudian tidak perlu diperiksa ulang gitu ya, karena memang tidak ada yang reaktif. Lalu tidak perlu pemeriksaan ulang lagi gitu ya dengan metode yang sama, dan tidak perlu mengkonfirmasi gitu ya, sehingga jawaban yang tepat adalah A. Wah, gampang ya teman-teman ya, ini langsung pasti 1 menit itu kayak terlalu lama menunggunya gitu ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke soal nomor 2. Nah, kita baca terlebih dahulu soalnya. Seorang TPD melakukan pemeriksaan uji saring IMLTD metode CLIA. Sampel yang diperiksa itu berjumlah 135 kantong. Hasil menunjukkan bahwa 130 sampelnya non-reaktif, sedangkan 1 sampel reaktif HCV, 4 sampel reaktif HBsAg atau hepatitis B. Nah, apa tindakan TPD selanjutnya yang harus dilakukan? Sudah tahu kalau tadi di soal nomor 1 semuanya non-reaktif, jadi mudah langsung diloloskan saja gitu ya teman-teman. Nah, bagaimana dengan ada sampel yang reaktif gitu? Kita kembali lagi dengan standar di Permenkes 91 tahun 2015. Di sana menyatakan bahwa hasil semua pemeriksaan harusnya non-reaktif supaya bisa lolos. Tetapi apabila ada sampel yang reaktif, maka dia harus diperiksa ulang induplicate oleh assay yang sama gitu ya. Jadi harus diperiksa ulang atau diperiksa 2 kali begitu ya, dengan assay atau pengukuran yang sama. Jadi kalau misalnya assay yang dipakai adalah metode CLIA, maka juga harus sama pemeriksaannya dengan metode CLIA. Begitu ya teman-teman. Nah, kemudian jawaban yang paling tepat apa gitu ya? Yang paling tepat di sini adalah yang B gitu ya. Menguji ulang 5 sampel reaktif, yaitu sampel HCV ya, reaktif HCV, kemudian yang reaktif HBV tadi atau HBsAg dengan metode atau assay yang sama. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B gitu ya. Kalau yang A itu juga menguji ulang tapi metodenya lain sehingga ini kurang tepat. Kalau yang B yang C dia perlu mengkonfirmasi 5 sampel reaktif dengan petugas AFTAP gitu ya. Kayaknya tidak perlu, sehingga di standar Permenkes pun juga tidak perlu melakukan konfirmasi. Lalu yang D menguji ulang 135 sampel. Lah buat apa? Itu kan jadi buang-buang waktu ya teman-teman, tidak efektif. Yang sudah non reaktif ya sudah lolos saja, yang diuji ulang yang reaktif saja. Lalu meloloskan semua sampel yang diperiksa, jelas ini juga tidak tepat ya. Lawang ada yang reaktif masa diloloskan, itu juga kurang tepat. Sehingga jawabannya adalah B gitu ya teman-teman. Sehingga besok teman-teman juga harus lebih hati-hati di dalam memilih pilihan-pilihan jawabannya. Oke, lanjut ke soal yang terakhir adalah soal nomor 3. Seorang TPD bertugas di wilayah endemis malaria. Ketika bertugas mobile unit, TPD mendapati ada 1 orang pendonor yang non-reaktif malaria. Namun pendonor tersebut mengaku pernah terkena malaria 6 bulan yang lalu. Ya, jadi kasusnya itu si pendonor saat donor dia non-reaktif malaria ya teman-teman, karena kan ada screening ya dengan rapid test, dia di screening dia non-reaktif.
Tapi pendonor ini juga jujur, dia mengatakan bahwa 6 bulan yang lalu saya terkena malaria gitu ya. Pendonor menyampaikan sudah tidak pernah mengalami demam lagi setelah dinyatakan sehat. Jadi selama 6 bulan itu tidak pernah demam gitu ya teman-teman. Nah sekarang teman-teman sebagai TPD apa yang harus dilakukan gitu. Kembali lagi kita punya Permenkes 91 tahun 2015 teman-teman. Di sana juga menjelaskan bahwa pendonor yang pernah mengalami infeksi malaria atau terkena malaria sementara ini ya, dia selama 3 tahun untuk orang yang pernah menderita malaria dan tetap asimptomatik ini harus ditolak. Ya ini namanya penolakan sementara gitu ya selama 3 tahun gitu. Nah pada daerah endemik malaria perlu ditambahkan juga dengan uji saring terhadap antibodi malaria. Contohnya salah satunya dengan rapid test atau screening rapid test khusus untuk malaria. Jadi kalau 6 bulan ya kurang dari 3 tahun ya teman-teman. Jadi harus bagaimana gitu ya. Kita lihat dulu dari pilihan-pilihan jawabannya. Yang A, dia menerima pendonor karena sudah sembuh, dinyatakan sembuh, nggak pernah demam lagi nih gitu. Yang B, menolak pendonor dengan baik karena pernah terkena malaria gitu ya. Kemudian yang C, menerima pendonor karena tidak beresiko menular. Ya siapa yang tahu gitu kan. Lalu yang D, menolak pendonor dan menjelaskan bahwa bisa kembali donor setelah 2-3 tahun gitu ya. Dan yang E, menerima pendonor agar tidak menyakiti perasaan pendonor. Waduh ini juga kurang tepat ya. Jadi sebagai TPD yang ditugaskan di mobile unit atau mungkin waktu diseleksi juga harus tetap tegas ya sesuai dengan standar yang ada demi keselamatan semuanya. Jadi di sini kalau melihat dari Permenkes 91 tahun 2015 yang paling tepat jawabannya adalah D ya teman-teman. Jadi tetap ditolak meskipun loh saya tuh enggak demam, loh saya itu sudah sembuh gitu ya. Tapi memang berdasarkan Permenkes 6 bulan itu masih belum boleh untuk donor sehingga ditolak sementara. Nanti 2-3 tahun lagi boleh kembali apabila memang tidak terjadi demam atau tetap asimptomatik gejalanya. Gitu ya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah D, menolak pendonor dan menjelaskan bahwa bisa kembali donor setelah 2-3 tahun. Gitu ya teman-teman. Demikian pembahasan 3 soal untuk episode ke-40 hari ini. Semoga bisa menambah referensi teman-teman dalam belajar dan dalam berlatih soal, khususnya untuk persiapan ujian kompetensi tahun 2024. Kami akan kembali di episode berikutnya. Namun jangan lupa ya teman-teman untuk tetap subscribe, like, komen, dan share. Sampai bertemu lagi. Bye.